Salam sehat dan salam sejahtera. Di sini saya Kevin Samuel Benami Sembiring Mamana dengan NIM 21090734 dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas 2021A. Di sini saya akan membawakan presentasi dengan materi inflasi dan kebijakan pemerintah dengan mata kuliah makroekonomi dengan dosen pengampu kami, Kak Ainun Mardia. Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada materi yang akan saya bawakan ini, yang pertama, pengertian inflasi. Lalu yang kedua, faktor penyebab terjadinya inflasi. Lalu yang ketiga, macam-macam inflasi. Yang keempat, pengertian kebijakan pemerintah. Yang kelima, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang keenam adalah contoh kasus krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Dan yang terakhir pada pokok pembahasan presentasi saya ini ialah kesimpulan. Pokok pembahasan pertama ialah pengertian inflasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu inflasi. Pengertian inflasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Budiono. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan secara terus-menerus. Lalu, menurut ahli yang kedua ialah menurut Samuelson dan Nordhaus, W. tahun 2004 halaman 283. Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, harga beras, bahan bakar, harga bahan harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, dan semua barang-barang modal naik. Jadi, inflasi adalah proses kenaikan harga barang secara terus-menerus yang faktor penyebabnya adalah turunnya nilai mata uang dalam suatu periode tertentu. Kenaikan yang dimaksud dalam hal ini bukan berarti serentak dengan presentasi yang sama, tetapi kenaikan barang yang terjadi secara terus-menerus dalam satu periode. Kenaikan yang terjadi sekali saja meski presentasinya besar bukan merupakan inflasi. Itu saja pengertian inflasi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik faktor penyebab inflasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi, yaitu yang pertama, tingkat permintaan barang dan jasa yang meningkat namun persediaan barang dan jasa yang terbatas. Lalu yang kedua, kenaikan harga bahan dan biaya produksi. Yang ketiga, tuntutan kenaikan upah dari para pekerja. Yang keempat, kenaikan harga barang impor. Lalu yang kelima, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Lalu yang keenam, kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998 yang akibatnya membuat angka inflasi di Indonesia mencapai 70% ke atas. Lalu yang ketujuh, uang yang beredar terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah peperangan. Lalu masuk kepada materi selanjutnya ialah macam-macam inflasi. Inflasi ini terbagi juga menjadi dua, yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dan inflasi berdasarkan dari penyebabnya. Berdasarkan dari tingkat keparahannya, inflasi terbagi lagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan dengan kisaran angka 10% per tahunnya. Lalu inflasi sedang dengan kisaran angka 10% sampai 30% per tahunnya. Lalu inflasi berat di kisaran angka 30 sampai 100% per tahunnya. Lalu inflasi yang terakhir ialah inflasi liar atau hyperinflasi, yaitu kenaikan harga barang lebih dari 100% per tahunnya. Lalu yang kedua, berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas 4 juga. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mendorong harga untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang defisit atau defisit financing. Lalu yang kedua, inflasi penawaran atau cost push inflation adalah inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau upah buruh. Lalu yang ketiga adalah inflasi spiral atau spiral inflation, adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan upah yang didorong oleh kenaikan upah dan diikuti oleh kenaikan harga lagi dan diikuti oleh kenaikan upah lagi. Lalu yang keempat ialah inflasi impor atau import inflation. Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat adanya perdagangan antar negara. Lalu masuk pada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sendiri memiliki pengertian yaitu adalah
Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Yang berarti kebijakan pemerintah itu terdiri dari berbagai kebijakan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi, pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan kebijakan moneter. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan tentang perekonomian negara. Dan tentu saja kebijakan fiskal dan kebijakan moneter inilah yang dipakai pemerintah pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 yang pernah melanda di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Adapun kebijakan yang dikeluarkan mengenai kebijakan fiskal ini ialah kebijakan anggaran atau politik anggaran. Kebijakan anggaran atau politik anggaran ini terbagi juga menjadi 3, yaitu anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang. Saya akan menjelaskan satu persatu poinnya. Yang pertama, anggaran defisit. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan harga guna, memberi stimulus pada perekonomian, umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sangat resesif. Lalu yang kedua, anggaran surplus. Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Lalu yang terakhir ialah anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yang ini terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya ialah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Di dalam kebijakan moneter, hal yang biasa dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu adalah menahan inflasi dan mendorong usaha pembangunan nasional. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal yang berisikan keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Lalu kebijakan moneter ini dapat juga dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral dengan cara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, kebijakan moneter langsung, yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang dan kredit perbankan. Lalu yang kedua, kebijakan moneter tidak langsung, yaitu dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Kebijakan moneter ini juga dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kontraktif. Kebijakan ekonomi moneter ekspansif ialah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Lalu saatnya kita masuk ke dalam materi analisis kasus krisis moneter 1997 sampai 1998 yang pernah melanda Indonesia. Di sini terdapat 4 bagian yang akan saya jelaskan secara prosedural. Yang pertama, awal tahun 1997. Yang diawali dengan krisis nilai tukar beberapa uang negara Asia. Yang pada saat itu, walaupun terjadinya krisis nilai tukar beberapa mata uang negara Asia, di Indonesia terjadi penguatan akan fundamental ekonomi Indonesia yang saat itu membuat pemerintah berkeyakinan bahwa krisis mata uang tersebut tidak akan melanda di Indonesia. Akan tetapi sejarah mencatat lain. Keguncangan mulai terlihat pada saat spekulan mulai mengarahkan spekulasi mereka pada rupiah. Pada tahap awal serangan spekulan,
terhadap mata uang rupiah dihadapi pemerintah dengan intervensi dalam pasar valuta asing. Gencarnya serangan spekulan terhadap mata uang rupiah dan terbatasnya jumlah cadangan devisa menyebabkan pemerintah harus memperlebar batas investasi pada bulan Juli 1997. Nyatanya kebijakan pemerintah dengan memperlebar batas investasinya ini tidak berlangsung lama. Tindakan pemerintah yang dimaksud untuk menyelamatkan cadangan devisa ternyata malah menimbulkan moral hazard. Pada bulan Agustus 1997, pemerintah memutuskan untuk mengganti kebijakan nilai tukar dari mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Keadaan semakin memburuk sehingga pemerintah merasa perlu untuk meminta bantuan kepada International Monetary Fund atau IMF dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Dan dari dampak-dampak peristiwa tersebut, sampailah di tahun 1998, inflasi ini sudah sampai ke tahap tertingginya, yaitu pada bulan September 1998, angka inflasi sudah meningkat hingga angka 82,40%, di mana titik ini adalah puncak keterpurukan ekonomi Indonesia pada saat itu, dan hingga saat ini tidak pernah terjadi angka inflasi sebesar itu. Sampailah pada bagian materi terakhir, yaitu kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan dari pemaparan materi inflasi dan kebijakan pemerintah ini ialah setelah pemaparan materi tadi, kita jadi mengetahui pengertian faktor-faktor penyebab kemunculan dan macam-macam inflasi. Juga tentang kebijakan pemerintah dan berbagai kebijakan pemerintah di masa pra dan pasca inflasi. Juga peristiwa krisis moneter yang pernah terjadi di negara kita pada tahun 1997 sampai 1998. Sehingga yang menjadi kesimpulan ialah kita sebagai warga negara juga harus turut andil dan terlibat dalam menekan angka inflasi ini dengan berbagai cara yang yaitu tidak menjadi orang yang hedonisme dan konsumerisme yang secara tidak langsung menaikkan angka permintaan barang. Ini juga salah satu faktor penyebab terjadinya inflasi. Juga pemerintah yang harus lebih mengeluarkan kebijakan yang efektif dan menguntungkan perekonomian rakyat agar peristiwa krisis moneter tidak pernah terjadi lagi. Sekian pemaparan materi saya tentang UAS makroekonomi ini. Inilah yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.